berdoa semoga anak-anak Bunda di rumah selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana puasa Ramadannya? Semoga selalu lancar dan semangat ya. Bunda cek dulu semangatnya. Sekolah teladan bil uswati mumtaz. Teladan aku siap. Wah, bagus sekali. Baik anak-anak, agar lebih semangat dan fokus ketika belajar, kita sekarang akan tepuk fokus dulu. Sekarang semuanya ikuti Bunda ya. Tepuk fokus. Ayo fokus. Tetap fokus. Kita fokus. Sudah fokus ya? Sudah semangat? Oke, sebelum mulai belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya silakan sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah ini kita akan belajar matematika mengenai penyajian data dalam bentuk diagram batang dan juga diagram garis. Sudah siap? Bagus sekali, silahkan simak video dari Bunda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan belajar mengenai penyajian data dalam bentuk diagram batang. Ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan ketika menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat sumbu tegak dan sumbu mendatar. Yang kedua, silahkan tuliskan data yang menyatakan banyak data atau nilai data di sumbu tegak. Ingat, jarak setiap bilangan harus sama ya. Yang ketiga, silahkan anak-anak menuliskan setiap kategori data pada sumbu mendatar. Dan yang keempat, silahkan buat batang-batang persegi panjang dari setiap kategori data. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan membahas langkah penyajian data dalam bentuk diagram garis. Langkah penyajian data dalam diagram garis tidak jauh berbeda dengan penyajian data dalam diagram batang. Yang membedakan dengan penyajian data dalam bentuk diagram batang adalah pada langkah keempat. Nah, anak-anak, setelah kita mengerjakan langkah pertama, kedua, dan ketiga, langkah yang harus kita kerjakan yaitu menyatakan banyaknya data dengan titik. Kemudian, titik-titik itu kita hubungkan dengan garis. Baik anak-anak, agar anak-anakku lebih paham, Bunda ada contoh beberapa benda yang ada di rumah. Ada televisi, lemari pakaian, sofa, tempat tidur, dan kulkas. Benda-benda tersebut Bunda ukur tingginya menggunakan penggaris dan Bunda peroleh tingginya adalah sebagai berikut. Televisi memiliki tinggi 60 cm, lemari tingginya 180 cm, sofa tingginya 40 cm, tempat tidur tingginya 40 cm, dan kulkas tingginya 120 cm. Nah, selanjutnya Bunda akan menyajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram batang dan juga diagram garis. Bunda mulai dari diagram batang ya. Langkah pertama, silahkan anak-anak untuk membuat sumbu tegak dan sumbu mendatar. Selanjutnya, tuliskan data yang akan menyatakan nilai data pada sumbu tegak. Pada data ini, kita akan mengukur tinggi benda. Untuk itu, kita perlu menuliskan tinggi benda pada sumbu tegak. Bunda tuliskan pada sumbu tegak angka dimulai dari 20 sampai dengan 180 cm dengan jarak tiap angka adalah 20.
Langkah selanjutnya, kita akan menuliskan kategori data di sumbu mendatar. Dalam hal ini, kategorinya adalah nama benda, yaitu ada televisi, lemari pakaian, tempat tidur, sofa, dan kulkas. Langkah terakhir adalah kita membuat batang-batang persegi panjang yang tingginya sesuai dengan nilai data. Hasilnya adalah seperti yang tertera pada layar. Oh ya, jangan lupa diberi judul datanya ya. Nah, sekarang kita telah memperoleh data tinggi benda di rumah yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Mudah bukan anak-anak? Untuk selanjutnya, kita akan menyajikan data ke dalam diagram garis. Langkah awalnya sama ya dengan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kita harus membuat sumbu tegak dan sumbu mendatar terlebih dahulu. Setelah itu, kita perlu menuliskan bilangan yang menyatakan nilai data. Kita tuliskan tinggi benda pada bagian sumbu tegak. Selanjutnya, kita tuliskan kategori data pada sumbu mendatar. Nah, anak-anak, setelah itu kita perlu menandai nilai data dengan titik. Titik diletakkan pada kategori data dengan tinggi sesuai dengan nilai data. Setelah semua data telah ditandai dengan titik, langkah terakhir adalah titik-titik tersebut kita hubungkan dengan garis. Jangan lupa datanya diberi judul ya. Nah, anak-anakku, sekarang kita telah memperoleh data tinggi benda di rumah yang disajikan dalam bentuk diagram garis. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Bunda harap semoga anak-anak menjadi semakin paham ya. Baik, kali ini Bunda ada tugas untuk anak-anak. Tugas yang pertama adalah silakan anak-anak mengukur tinggi 4 jenis benda yang ada di rumah masing-masing ya, menggunakan penggaris. Selanjutnya, tugas kedua, buatlah diagram batang dan diagram garis dari data tinggi benda yang telah anak-anak ukur. Silahkan dikerjakan di buku tulis matematika. Setelah selesai mengerjakan, jangan lupa hasilnya difoto dan dikirimkan ke Bunda. Bunda tunggu ya. Semangat selalu anak-anakku. Di teladan, semua anak hebat. Bagaimana anak-anak? Setelah menyimak video dari Bunda, Bunda berharap semoga anak-anakku menjadi semakin paham ya, dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Bunda akhiri, Bunda ada beberapa pesan untuk anak-anak. Pesan yang pertama, silakan anak-anak untuk tetap menjaga sholat 5 waktu, menjaga sholat sunnah dan juga murojaah, dan tetap semangat puasa Ramadannya. Pesan Bunda yang kedua, tetap menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi dan minum air putih yang banyak ketika sahur dan berbuka. Pesan yang ketiga, silakan anak-anak menjaga kebersihannya ya, kebersihan diri dan lingkungan sekitar kita dengan rajin cuci tangan setelah melakukan aktivitas, dan tetap membantu ayah dan bunda di rumah. Baik, sebelum Bunda akhiri, marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Semangat selalu anak-anakku, di teladan semua anak hebat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.